Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba mengurutkan beberapa pecahan berikut. Nah, konsep awalnya kalau misal kita punya 0,5 dengan 0,17. Nah, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 0,5. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena prinsipnya lihat angka setelah koma. Ini kan 5. Sedangkan yang ini adalah 1. Berarti 5 lebih besar ya daripada 1. Maka itulah yang menyebabkan dia lebih dari. Karena kan 0,5 bisa juga ditulis 0,50. Sehingga dari sini kelihatan ya 50 dengan 17 lebih besar. Oke, sekarang kita coba untuk soal yang pertama. Ini ada bentuk pecahan, ada bentuk persen, dan sudah ada yang desimal juga. Ini akan lebih mudah kalau semuanya kita rubah ke bentuk desimal. Untuk yang sudah desimal, berarti biarkan saja. Untuk yang masih pecahan, nah cara merubahnya adalah yang atas, yaitu 7, kita bagi dengan yang bawah, 8. Kalau yang dibagi lebih kecil, kita kasih 0, belakangnya langsung kasih 0. Berarti kan 8 yang paling dekat dengan 70 adalah 8 dikalikan dengan 8. Kita punya 64. Ini kurangkan, ini dapat 60. Ingat ya, ketika sudah ada koma, setelah mengurangkan langsung kasih 0 di belakangnya. Jadi 60. Oke, sama seperti yang tadi, kita cari 8 kali berapa yang paling dekat dengan 60. Berarti dapat 8 kali 7 ya, yaitu 56. Kurangkan, ini 4. Sama konsepnya, langsung kasih 0. 40 dibagi 8 ya, kita punya 5. Nah, berarti dari sini kita punya 7/8. Desimalnya adalah 0,875. Kemudian untuk yang 78%, kalau kita mau merubah dari bentuk persen ke bentuk desimal, komanya atau angkanya majukan 2 angka. Jadi 78%, kalau nggak ada koma, komanya itu secara nggak langsung di belakang. Jadi di sini. Tadi dari persen diubah ke desimal, maju 2 langkah. Berarti 1, 2. Nah, sekarang komanya di sini. Langsung kasih 0 ya. Berarti 78% adalah 0,78. Oke, semuanya sudah desimal, tinggal kita lihat angka setelah koma. Ini 4, ini 8, 8, 7. Nah, berarti kan yang paling kecil adalah 4. Kita tulis urutannya, berarti pertama tadi 0,45, sisanya ada 8 setelah koma ya, 8, 7. Nah, ini yang lebih kecil berikutnya adalah 7. Tulis dalam bentuk aslinya ya, yaitu 78%. Setelah itu, ini kan sama-sama 8. Mundur 1 angka lagi. Setelah 8 adalah 5, sedangkan yang ini setelah 8 adalah 7. Berarti kan yang lebih kecil yang 5 ya, jadi 0,85. Terus kalau yang 7 baru belakangan. Dan jangan lupa kembalikan ke bentuk aslinya, yaitu 7/8. Oke, jadi ini adalah urutannya dari yang terkecil. Oke, untuk yang nomor 2, konsepnya pun sama, kita rubah dulu semuanya ke desimal. Ini ada pecahan ya, 3/4, tahapannya sama. Kita bagi dulu, 3 dibagi 4. Karena yang dibagi lebih kecil, selalu tulis 0, belakangnya tambahin 0. Berarti 4 kali berapa yang paling dekat dengan 30, tapi nggak boleh lebih. Berarti dapat ya, 4 kali 7. 28. Kurangkan, dapat 2. Jangan lupa selalu kasih 0. Jadi 20. 20 bagi 4 dapat 5 ya. Nah, berarti yang 3/4 ini bisa kita rubah menjadi 0,75. Kemudian yang 17/20 ini juga sama, kita bisa bagi dulu. 17 dibagi 20, ini karena yang dibagi lebih kecil, langsung kasih 0, belakangnya tambahin 0. Berarti cari 20 dikalikan berapa yang paling dekat dengan 170, tapi nggak boleh lebih. 20 kali 8 ya, dapat 160. Kurangkan, dapat 10. Ingat, selalu kasih
0 di belakangnya. Jadi 100 dibagi 20 dapat ya 5. Nah, berarti kita punya 0,85. Kemudian kalau yang 8%, nah konsepnya sama seperti yang tadi. Dari persen, majukan 2 langkah ya. Dari belakang komanya. 1, kan angkanya maju 2 langkah, tapi ini cuma ada 1. Boleh ditambahkan 0. Sehingga nanti maju selangkah lagi. Nah, sekarang kan pas, udah maju 2 langkah. Baru kasih koma, depannya kasih 0. Jadi yang 8% itu adalah 0,08. Sedangkan yang 0,2 itu memang sudah desimal ya, berarti langsung ditulis saja. Oke, sekarang kita lihat setelah koma, ini 7, ini 8, ini 0, ini 2. Yang paling kecil berarti yang 0 ya. Nah, kembalikan ke bentuk aslinya. Jadi 8%. Kemudian lanjut lagi, ini 7, ini 8, ini 2. Nah, yang lebih kecil adalah yang 2. Berarti tetap ya 0,2. Sisanya ada yang depannya 7, ada yang depannya 8. Yang lebih kecil yang 7. Kembalikan ke bentuk aslinya, yaitu 3/4. Dan terakhir adalah yang 0,85. Kembalikan ke bentuk aslinya, dapat 17/20. Oke, kalau ini sudah, kita coba untuk contoh yang ketiga. Nah, ini ada 3 bilangan, dan ini nilainya masih belum ditentukan. Jadi kita cari dulu berapa nilai dari 3/4 dikurang 5/8. Oke, ini bisa ya kalau kita kurangkan seperti biasa. Penyebutnya masih beda nih, yang 14, yang 18. Berarti cari kelipatan ataupun FPB ya dari 4 dan 8. Berarti kan 4, tambahin 4 lagi 8, tambahin 4 lagi 12. Sedangkan kalau 8-nya dimulai dari angka itu sendiri, berarti 8 tambahin 8, 16. Pokoknya kalau ada yang sama, nah stop sampai di situ. Yang sama kan angka 8. Jadi kita bikin ke angka yang sama, yaitu ke per 8. Langkah berikutnya diapain? Ini 8 bisa kalau kita bagi dengan 4. Nah, 8 dibagi 4 ini kan dapat 2. Hasilnya dikalikan dengan yang atas. Jadi 2 kali 5 dapat 10. Sampingnya sama ya, 8 dibagi dulu sama 8 dapat 1. Kalikan dengan 5. Berarti hasilnya tetap ya, yaitu 5. Ini kalau kita hitung adalah 5/8. Nah, jadi hasil perhitungan yang ini adalah 5/8. Oke, langsung kita hitung desimalnya ya. Jadi 5/8 berarti kan 5 dibagi 8. Karena lebih kecil, sama konsepnya kasih 0, belakangnya kasih 0. Berarti 8 kali 6 ya, sehingga kita punya 48. Kurangkan, langsung kasih 0. 8 kali 2 ya, yang paling dekat dengan 20. Ini 16. Kurangkan lagi, masih belum habis ya. 40 dibagi 8 habis, yaitu 5. Nah, maka stop sampai di sini. Jadi yang 5/8 desimalnya adalah 0,625. Sedangkan yang 0,62 itu kan sudah tetap. Jadi langsung tulis saja 0,62. Dan yang persentase ya, 62,01%. Ingat, maju komanya 2 langkah. Kalau komanya ada di sini, ya berarti mulainya dari yang depannya. Ini hitungannya 1. Maju lagi 2. Nah, baru kasih koma ya. Pokoknya kalau mau udah maju 2 langkah, kasih koma. Dan kalau nggak ada angkanya, depannya pasti dikasih 0. Berarti desimalnya ini ya, yaitu 0,6201. Nah, ini sudah desimal, baru kita lihat setelah koma ini 6, ini 6, ini 6. Oke, sama ya. Mundur 1 angka lagi. Ini 2, ini 2, ini 2. Masih sama. Ini 5. Nah, ingat ini kalau nggak ada angkanya sama saja seperti 0. Berarti ini 0, ini 0. Nah, yang lebih kecil kan 0. Belakangnya ada lagi, ada 1. Ingat, kasih angka 0 kalau paling belakang. Atau kalau mau dirapiin 0,6200 ya. Tadi terakhir belakangnya 0, ini belakangnya 1. Berarti yang lebih kecil yang ini nih. Jadi yang paling kecil adalah yang 0,62. Terus tadi sisanya ini sudah kalah ya. Ini kan kalau kita lihat 5 nih. Ini angka ketiganya 0. 5 kan lebih besar, berarti ini urutan kedua. Yaitu 62,01
Dan urutan ketiganya baru yang hasil perhitungannya. Tetap nulisnya 5/4 dikurang 5/8. Jadi sekali lagi bukan 5/8 ya, tapi nulisnya sesuaikan dengan soal yaitu yang ini.